Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita kembali dipertemukan setelah kita melalui pembersihan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kali ini Allah telah mengembalikan keadaan jiwa raga kita kembali fitrahnya menjadi suci. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, malam hari ini kembali kita di awal, kita mulai lagi. Sebelum kita buka kajian, alangkah baiknya kita menelusuri jejak perjalanan Rasulullah di dalam mengajarkan ilmu sebelum beragama kepada para sahabatnya selama 13 tahun lamanya di kota Mekah. Ilmu sebelum beragama itulah yang dikatakan ilmu mengenal diri. Sebelum beragama itulah Rasulullah mengenalkan pada para sahabatnya awaluddin ma'rifatullah, dengan harapan setelah mengenal zat yang maha suci, maka para sahabat mampu menghadirkan hatinya, mampu mengingat yang disembahnya ketika menjalankan perintah nantinya setelah dimi'rajkan turun kewajiban perintah sholat. Nah, jadi selama 13 tahun ini Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 11 orang Bapak Ibu. Jadi kita yang belajar berapa tahun di majelis, di perguruan, Allah sudah memberi pemahaman, kita harus menunjukkan rasa bersyukur kita. Ya, karena Rasul 13 tahun hanya 11 orang. Jatuh bangun Rasulullah mengajarkan ilmu tauhid seperti itu. Jadi supaya nanti ketika sudah bertauhid, sudah bermakrifat, lalu Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah, menurunkan kewajiban perintah untuk sholat, untuk puasa, untuk berzakat, untuk berhaji, itu para sahabatnya ibadahnya tidak gugur, tidak batal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa mengerjakan ibadah yang pertama kali ialah sholat, tetapi di dalam sholatnya hatinya tidak mampu hadir kepada Allah,
dikarenakan tidak mengenal yang mempunyai nama dan tulisan Allah itu sendiri, maka dikatakan dia beribadah tanpa melihat Tuhannya, tanpa menyaksikan Tuhannya. Artinya ibadahnya dijalankan dengan iman yang tidak sempurna. Ya, disinilah akhirnya dikatakan gugur atau gagal ibadahnya. Jadi kan sayang ya Bapak Ibu, kalau kita beribadah tetapi orang tidak mau mencari ilmu ma'rifatullah dan tidak mau tahu, artinya orang ini harus banyak-banyak beristighfar. Karena orang-orang yang sudah diingatkan untuk mengenal Allah melalui ilmu ma'rifatullah, tetapi hatinya belum mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan orang itu hatinya buta. Hati buta karena disebabkan hati yang tidak pernah dizikirkan. Hati yang tidak pernah dizikirkan dikatakan di dalam kondisi hati yang mati. Hati yang mati, hati yang masih terikat, masih terkekang, masih diperintah oleh hawa, nafsu, alwamah, amarah, supiyah, dan mutmainah. Jadi di dalam hidupnya harus memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaih la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Karena sangat berbahaya ketika di dunia buta mata hatinya di dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu sangat penting ilmu ini, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan sebelum turunnya perintah wajibnya untuk ibadah, termasuk sholat dan puasa, dan zakat serta berhaji. Karena ketika kita beribadah belum mampu dengan kesempurnaan iman melihat Allah dengan mata kolbu kita, maka disitulah yang dinamakan kita tersesat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, awal setelah Ramadan dan Idul Fitri, mari kita kembali menilik kajian yang mungkin saya pun terkadang masih perlu mengingatnya kembali, supaya kita tidak lupa akan jati diri kita. Karena barang siapa yang belum mampu melihat kewujudan Tuhan di dalam rahasia diri, maka di situ masih tegak berdiri yang dikatakan keakuan atau ego diri. Nah, di sini maka kita bahas kembali, sebelum beramal harus berilmu. Setelah berilmu barulah boleh beramal. Itulah dikatakan amal makrifat. Amal yang telah mengenal Tuhannya, dan insya Allah akan diterima amal ibadahnya. Karena di dalam amal ibadahnya sudah tidak disertai dengan keakuan atau ego diri. Bahwa
bahwa kita harus paham ya, bahwa ilmu mengenal diri dikatakan sangat penting untuk menyadarkan diri kita supaya kita mampu menenggelamkan keakuan diri di dalam kebesaran Zat yang Maha Suci. Maka kita awali kembali untuk mengingat pelajaran-pelajaran dari awal ya. Jadi sebelum Tuhan mempunyai nama, di dalam wujud yang diciptakan dari dirinya sendiri dikatakan dialah Zatul Haq ya, hanya zat yang hak yang ada. Di sini yang pertama dikatakan alam kekosongan, belum bisa dikenal Bapak Ibu karena belum ada zat dan sifat. Lalu Allah ingin dikenal, oleh sebab itu Allah mentajalikan, mewujudkan daripada dirinya yang dikatakan Nurullah atau nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun masih belum bisa dikenal ya. Lalu setelah Nurullah tercipta tajali, maka dari Nurullah itu Allah kemudian mentajalikan yang dikatakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang dikatakan bayang-bayangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nur Muhammad ini tercipta Bapak Ibu, maka awal mula kejadian dimulai. Mulai dari Lauh Mahfud. Di sini tertulis apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebelum kita dilahirkan 500 juta tahun lamanya. Jadi artinya apa? Kita menjalani kehidupan tidak perlu takut dan khawatir karena sudah tertulis jelas dan kita tidak bisa keluar dari yang telah disuratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Karena rencana Allah itulah yang terbaik untuk kita. Di Lauh Mahfud inilah tertulis sudah. Lalu aras, kursi, surga dan neraka. Setelah itu baru tercipta anasir nar, api, Bapak Ibu. Iblis tercipta dari ini, iblis Azazil maksud saya, malaikat Azazil, gurunya para malaikat selama 500 juta menjadi gurunya para malaikat, makhluk yang paling beriman dan bertakwa sebelum dilaknat Allah Subhanahu. Ijazil namanya. Lalu dari api tajali angin, dari angin tajali anasir air, dari air tajali anasir tanah, dan dari tanah lalu tercipta langit dan bumi. Ini kilas balik penciptaan supaya kita paham. Ini nanti kita melihat dari tanajul, dari atas ke bawah. Lalu terciptalah Adam alaihi salam. Nabi yang pertama kali. Dari Adam baru tercipta Siti Hawa. Lalu turun-temurun menjadi ayah dan ibu. Dari ayah dan ibu inilah yang dikatakan nutfah. Nutfah atau air mani. Dikatakanlah maul hayat, air yang hidup, yang terpancar. Nutfah ini berasal dari saripati, tanah. Artinya apa yang
tumbuhkan Tuhan dari dalam tanah itu yang dikatakan saripati tanah. Dikatakan juga Nur Muhammad. Ya. Lalu dari nutfah, ya, air yang hidup yang sudah terpancar masuk ke dalam rahim ibu atau alam kesucian lewat pernikahan yang suci, lalu tercipta yang namanya alaqah atau segumpal darah. Dari segumpal darah tercipta lalu mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging lalu Allah membentuk tulang belulang izoma, ya. Setelah tulang belulang tercipta secara sempurna, lalu ditutup, dibalut lagi dengan daging hingga sempurna, dikatakan lahma. 4 bulan kurang lebih 120 hari kira-kira prosesnya tercipta yang namanya jasmani, ya. Jas itu pakaian air ma'ul hayat, ini namanya. Nah, dikatakan jas itu pakaian, ya. Jadilah yang dikatakan Adam, dan Adam ini adalah singkatan daripada alif ialah Allah, dal ya dalil, kenyataannya Muhammad, ya. Dari atas ke bawah tanajul bahwa jasad ini tadi berasal dari Nur Muhammad. Berarti jasad ini dikatakan apa Bapak Ibu? Nur Muhammad. Disepakati ya Bapak Ibu. Jasad berarti Nur Muhammad. Barang siapa sudah mengenal dirinya berasal dari Nur Muhammad, maka dia dikatakan Muhammad, walaupun dia laki-laki dan perempuan, tubuhnya sudah berlafaz Muhammad, ya. Dikatakan Adam ini ialah insan. Insan ialah ainullah. Jadi ini insan Bapak Ibu. Ini jasad, ini Adam, ini juga dikatakan insan. Insan ialah ainullah. Ainullah itu ialah kenyataan rahasia dirinya Allah. Di mana rahasianya? Rahasianya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Nurullah ini tidak berpisah dengan Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, seperti contoh, ya, seperti contoh. Kemanapun baju ini dilipat, kemanapun baju ini disimpan dan ditaruh, maka benang akan selalu menyertai. Benang mengatakan kepada baju, wahai baju, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu menyertai. Ya? Artinya apa? Yang dikatakan benang itu ialah zat. Ya? Nyatanya benang, nyatanya zat, menjadi baju dikatakan sifat. Itulah yang dikatakan Muhammad. Itulah yang dikatakan kenyataan rahasia diri Allah ada di insan, ya. Tapi insan, ya, kenyataan daripada rahasia Allah bukan diri kita, ya. Inilah kenyataan melihat wujud Tuhan, ya. Tetapi kita bukan Tuhan. Karena belajar makrifat, sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menjadi Tuhan, bukan untuk mengaku-ngaku menjadi Allah, karena kita sudah tidak ada pada ilmunya. Dikatakan Adam ialah tiada, yang tiada itu kita, wujud
keegoan, keakuan diri. Itu yang perlu dijasamkan Bapak Ibu. Okay? Jadi yang wujud ini siapa hakikatnya? Insan. Kenyataan rahasia diri zat yang maha suci, berkumpulnya zat dan sifat. Ini orangnya. Tetapi orang yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan keluh lisannya. Artinya tidak perlu disebut, tidak perlu diingat-ingat. Orang yang sudah bertemu dengan orangnya, apakah perlu lagi mengingat-ingat Bapak Ibu? Tidak perlu. Perlu lagi menyebut-nyebut enggak? Tidak perlu lagi. Sudah kenal, maka diam. Oleh sebab itu orang yang sudah mengenal Tuhan lebih banyak diam. Diam di dalam kesadaran, sadar di dalam ketuhanan bahwa semua la mawujud bihaqi, semua yang wujud alam semesta dan diri kita ternyata kesempurnaan wujud daripada rahasia Allah itu sendiri. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika manusia ingin mencari Tuhannya, harus menilik, harus menyorot, harus mencari ke dalam rahasia diri pribadi. Jangan sampai keluar dari diri kita sendiri. Jika kita mencari Tuhan keluar daripada diri, ya, pergi ke gunung-gunung, ya, berpuasa di gua-gua, ya, tidak akan ketemu Bapak Ibu. Seperti dulu saya contohkan, ya, ada seekor ikan yang berlalu lalang di depan temannya, tidak berhenti-henti hanya untuk mencari air Bapak Ibu. Air dicari, maka air sudah meliputi. Maka temannya bertanya, wahai saudaraku ikan, apa yang engkau cari? Yang aku mencari air, saudaraku. Nah, kalau mau mencari air, coba diam. Coba rasakan. Nah, yang keluar, masuk menjadi napas untuk ikan melalui insang, itulah yang dikatakan air. Air sudah meliputi. Begitu pula kita. Allah sudah meliputi, jangan dicari wujud nyatanya diri ini. Tapi jangan lagi disebut. Tidak boleh lagi diucapkan. Karena ketika disebut, ketika kita mengucapkan rahasia ketuhanan ini tadi, maka akan kembali bersifat karena disebut. Maka Tuhan tidak bersifat dan tidak pula berzat. Ya. Oleh sebab itu tetap diam Bapak Ibu. Lalu kenapa manusia sangat banyak terkendala di dalam mengenal Tuhannya, yang menjadi hijab, yang menjadi dinding pemisah antara dirinya dengan Tuhannya, ternyata hati atau kolbunya. Ini kolbu ini Bapak Ibu. Ternyata ini yang jadi dinding pemisah pengenalan diri manusia dengan Tuhannya. Kenapa menjadi dinding pemisah? Karena selama kolbu ini tadi masih mengikuti ajakan, mengikuti kesenangan, mengikuti kemauan, mengikuti sifat karakter nafsu 4, ya, nafsu alwamah, ya, dalam hidup dia masih serakah, tidak pernah hidup itu belajar qanaah, merasa cukup, ya. Di pelajaran di grup sudah saya katakan, ya, ada pelajarannya bahwa ketika hari ini kita diberi makanan kenyang, ya, diberi rasa aman,
Ya, Bapak Ibu. Maka seakan-akan kita sudah diberikan dunia seisinya. Artinya qanaah, merasa cukup. Ya. Tapi kalau kita selalu tidak mampu menjalankan qanaah, disitulah kita terbujuk rayu dengan nafsu keserakahan. Alwa ya. Selama itu pula tidak akan mampu kita mengenal Tuhan kita. Walaupun sudah dijabarkan, tetapi kenyataannya kita masih mempunyai sifat keserakahan itu tadi. Seperti itu maksudnya. Ya. Punya motor sudah bagus, masih pengen ganti lagi karena tetangganya beli baru. Maka masih bisa dipakai, masih bagus. Seperti itu, serakah. Ya. Ketika kolbu ini masih terbujuk rayu dengan nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang membisikkan sifat keangkuhan, Bapak Ibu, tidak mau direndahkan. Ya. Contoh orang yang sudah banyak belajar ilmu syariat, saya katakan lagi, syariat itu bagus, syariat itu wajib dipelajari, fikih, nahwu, shorob, bagus, wajib, ya. Akan tetapi yang dikhawatirkan ketika tidak diteruskan sampai ke titik ilmu mengenal diri, tidak dilanjutkan sampai titik ilmu mengenal Tuhan, yang dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus kepada sifat sombong. Kalau orang sudah terjebak di dalam sifat sombong atau angkuh, maka dia merasa alim. Kalau sudah merasa alim, cenderung merasa benar sendiri, lalu mudah mencela. Mencela siapa? Mencela temannya, mencela saudaranya, mencela tetangganya yang sekiranya ilmunya tidak sesuai dengan apa yang dipahami. Maka sudah dikatakan bahwa siapa yang wujud tidak boleh dicela. Pada hakikatnya dia semata yang ada. Nah, ini artinya kalau mencela seseorang artinya mencela ciptaan Allah Ta'ala itu sendiri. Tidak boleh. Inilah kita masih terbawa dengan nafsu amarah. Ya. Lalu ketika nasihatnya tidak didengar, dia marah. Ya, seperti itu, ya. Ketika arahannya tidak diperdulikan, dia marah. Ya. Seperti itu. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, dia pun mudah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, mudah marah. Ini pertanda kolbu kita masih terhijab dengan Tuhan. Walaupun sudah kenal ini, Bapak Ibu. Walaupun sudah kenal, tapi nyatanya masih bisa marah. Itu artinya sekedar mengenal, belum berjumpa dengan Tuhannya. Seperti itu loh maksudnya. Oleh sebab itu ilmu ini perlu perjalanan. Tidak hanya setelah diterangkan selesai. Diterapkan, Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu loh maksudnya. Jadi ilmu bukan hanya cover atau sampul. Setelah pengajian disimpan di rumah, tidak dipakai. Nah itu loh. Belajar ketuhanan masih bisa marah, masih serakah, ya. Artinya ilmu belum dijalankan, sebatas di kantong saja, disimpan aja. Tapi karakter sifatnya masih mencerminkan sifat dan karakter nafsu itu sendiri. Itu loh Bapak Ibu.
Ya. Jadi perlu dibersihkan yang namanya karat-karat yang ada di kolbu atau hati kita, Bapak Ibu. Ya. Supaya ya, orang yang mudah suuzon, berburuk sangka kepada siapapun. Itu tanda-tanda, ciri-ciri, indikasi bahwa kita masih terhijab dengan Tuhan kita. Karena Tuhan memerintahkan untuk selalu baik sangka, Bapak Ibu. Walaupun kita berpapasan dengan pencuri, dengan begal, kita tidak tahu perjalanan manusia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dia menjadi begal, hari ini dia jadi penjahat. Tidak menutup kemungkinan nanti malam dia sadar, dia taubat dengan sebenar-benarnya taubat, besok diangkat menjadi walinya Allah. Bisa, Bapak Ibu. Maka jangan merasa alim, jangan merasa baik sendiri, jangan merasa suci. Itu yang dikatakan kita harus selalu baik sangka ini. Nah. Maka mari periksa kolbu atau hati kita masing-masing. Coba seharian ini adakah kira-kira ini kita ini buruk sangka lawan orang, lawan istri, lawan suami umpama, ya? Suami lapar, istrinya repot, banyak cucian, banyak kerjaan ngurusi anak. Suami nggak tahu, lagi nonton asik, kok ndak dihidang-hidangkan nih makanan, lapar. Buruk sangka sama istrinya. Dikira suami istrinya ini tidak memperhatikan suami, umpama seperti itu, ya? Suami juga begitu, istri juga begitu sama suami. Harus suami istri itu harus baik itu suami istri loh, Bapak Ibu, masih di lingkup keluarga, apalagi dengan saudara kita, dengan tetangga kita tidak tahu kesibukan orang. Jangan menghakimi, karena kita bukan Tuhan. Berdiam aja kalau sudah kenal. Apa yang kita amalkan? Memesrahkan diri, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Melalui apa? Yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad ialah hakikinya badan jasmani yang dikatakan menyimpan sifat ketuhanan. Rasulullah singkatan daripada utusan Allah yang dikatakan rasa di dalam diri kita. Rasa itu apa? Ruh. Ruh itu rahasia tuh. Ruh itu kan Nur Muhammad juga, Bapak Ibu. Nah ini loh, Nur Muhammad. Ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu aku, kata Allah, aku yang ada. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ketika kita merasakan keluar masuknya napas, itu dikatakan kita bermesraan dengan Tuhan. Itu yang kita kerjakan setiap hari, Bapak Ibu. Jadi diamnya bukan menghayal, diamnya bukan tidur, diamnya bukan mengikuti hayalan-hayalan. Diam dengan bermesraan dengan Tuhannya melalui nurnya nyata kepada kita menjadi napas. Itu yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Dia memperbanyak amal kebaikan. Ada orang perlu pertolongan, kita tolong. Jangan diem saja. Ibadah yang taat, belajar makrifat, sholat 5 waktu wajib ditegakkan. Karena 5 waktu tiangnya agama. Ya.
Oleh sebab itu, barang siapa belajar ilmu ketuhanan, barang siapa belajar ilmu makrifat, tetapi gurunya tidak mewajibkan murid-muridnya itu untuk sholat 5 waktu, dia mengikuti Nabi siapa? Kalau masih Islam agamanya, itu loh. Ya? Oleh sebab itu, jangan mengikuti pelajaran makrifat yang di dalamnya tidak memerintah sholat 5 waktu. Berarti menyelisih ajaran Rasulullah. Ya? Apapun alasannya, karena sekelas Nabi dan Rasul itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakinya sampai bengkak, Bapak Ibu. Sudah makrifat, sudah bertemu, sudah keluar masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih taat, Bapak Ibu. Seperti itu. Lah kita ini sopo kita nih? Keluarga Nabi bukan, ulama lain. Nah, sholatnya Senin Kemis. Nah, artinya apa? Jiwa kita masih terkekang dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu berat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berat? Berarti masih banyak kotoran yang menempel di kolbu kita. Bagaimana kita bilang saya sudah mengenal Tuhan, tetapi perintahnya tidak kita jalankan? Berarti tidak ada rasa malu. Orang yang tidak merasa malu, berarti hatinya ini dalam kondisi mati, Bapak Ibu. Bagaimana dia mengatakan bertemu Tuhan? Bagaimana dia mengatakan kenal Tuhan, sedang dia tidak mempunyai rasa malu ketika meninggalkan perintah Tuhan? Itu Bapak Ibu. Makanya tadi sering saya katakan, banyak kejadian belajar ilmu ketuhanan, sifat, karakter, rutinitas, kebiasaannya tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya artinya sekedar mengenal, belum bertemu. Ibarat kita ini mau bertamu, sudah tahu jalannya, tapi kita tidak mau jalan, tahu aja. Seperti itu loh. Ya tidak sampai, Bapak Ibu. Ya dikatakan kita celaka. Kenapa dikatakan celaka? Setiap hari ibadah kita tidak lebih baik dari hari yang malah jatuh terus. Artinya sifat hewan dan sifat setan itu menguasai jiwa kita. Itu Bapak itu. Ya? Karena orang yang sudah mengenal Tuhan itu dikatakan arif billah, bijaksana, hatinya bersih, tidak mempunyai kebencian kepada siapapun, walaupun disakiti, Bapak Ibu. Pernah saya katakan, janganlah kita ini berburuk sangka, walau nyata-nyata kita ini dizoli. Pernah sering saya. Karena tidak ada hal sesuatu yang bisa sampai kepada kita tanpa kehendak dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Kolbu ini dibersihkan terus, Bapak Ibu. Caranya dengan zikrullah. Ya Allah, malam nggak bisa tidur, jangan bingung Bapak Ibu. Nggak bisa tidur malah nonton berita, nggak bisa tidur kepo, cari olahraga, kita ini setiap hari bersiap-siap pulang ke rahmatullah. Kalau pulang kita tidak mendapatkan gelar almarhum, berarti kita celaka. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau tidak mendapat gelar almarhum, artinya kita mendapat gelar apa? Bapak Ibu, dulu al-mal'un, orang yang dilaknati Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup.
Gitu loh. Barang siapa sudah mengenal diri tapi tidak mampu mematikan diri secara ma'ani, maka mereka mendapatkan gelar al-mal'un. Jadi hidupnya itu selalu dilaknati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu jalannya, nggak mau datang, nggak mau silaturahmi, tidak mau sowan bertemu dengan Tuhannya, karena masih nyaman di keadaan kolbu yang terselimuti kegelapan hawa nafsu. Tidak mau berjuang Bapak Ibu, tidak mau bertekad, santai-santai saja. Umur sudah 50-60 tahun. Rasulullah umur berapa Bapak Ibu? 63. Kita berapa Bapak Ibu? Lah kok masih nyaman-nyaman santai-santai? Kira-kira ini Rasul saja setiap hari menangis mikirkan umatnya, apalagi umat akhir penuh dengan fitnahan akhir zaman. Nangis Bapak Ibu mendoakan kita. Lah kita yang didoakan, Rasul yang menangis setiap malam. Lah kita malam sewantai nonton sepak bola. Artinya apa? Jangan menyanyiakan waktu malam, waktu yang hening, khususnya sepertiga malam itu waktu kekhususan kita kepada Zat yang Maha Suci. Di dalam keheningan itulah kita meniadakan diri, mesra dengan Tuhan melalui napas, gitu loh. Karena napas itu kan dikatakan juga Nur Muhammad. Napas itu tajalinya roh Bapak Ibu. Ingin merasakan Tuhan, rasakan kehadirannya melalui ini loh. Sejatinya Nur Muhammad ialah bayang-bayangnya nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Muhammad itulah bayang-bayangku. Tidak dia bergerak, melainkan aku yang bergerak. Itu yang dimesrakan. Kebanyakan amal, tetapi amal rahasia yang paling penting ini tidak kita jalankan, sia-sia Bapak Ibu, ya Allah. Makanya ini ya saya menghimbau kepada para jamaah bahwa belajar mengenal ketuhanan harus dijalankan dengan laku. Artinya apa? Betul-betul kita mengikuti penerapan makom. Yang dikatakan makom itu yang sebelum naik makom yang pertama sudah saya jelaskan, kita kan bukannya harus membersihkan hati kita Bapak Ibu. Orang yang sudah mengenal diri, mengenal Tuhan, bijaksana, maka dia mudah tersenyum, mudah memaafkan, tidak memendam dendam, tidak mengingat kesalahan orang. Namanya arif billah, hatinya sudah bersih dan suci. Hatinya memandang seluruh wujud yang ada merupakan kezohiran daripada Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Makanya ini Tuhan mempunyai diri. Tuhan itu punya diri, yang bernama Allah. Inilah dirinya. Yang dikatakan Nurullah ini tadi. Dirinya, diri Tuhan bernama Allah. Tuhan mempunyai wujud, namanya Muhammad. Allah tadi zatnya, Muhammad tadi sifatnya. Artinya hakikat Muhammad ya Allah itu sendiri Bapak Ibu. Hakikat Allah ya Tuhan itu sendiri. Bahkan tadi saya bilang, bagaimana kita bisa memisahkan antara manis dan gula? Kalau manis dan gula itu sifatnya esa, bisa dipisahkan enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Seperti itu juga Allah dan Muhammad esa Bapak Ibu. Allah itu kainnya setelah dirajut
menjadi baju namanya Muhammad, ini dikatakan bayangannya. Pahamkah Bapak Ibu? Kemanapun baju di situ diliputi dengan benang. Pahamkah Bapak Ibu? Lah, Tuhan mempunyai rupa. Kalau ada diri berarti ada wujud. Ada wujud berarti ada rupa, dikatakan Adam. Adam ini singkatan menyatakan bahwa yang ada Allah dan Muhammad. Kita nggak ada Bapak Ibu. Semenjak kapan kita tidak ada? Semenjak Tuhan bertajalli. Sudah tidak ada. Lalu Tuhan mempunyai rahasia yang tersimpan di dalam diri Adam, dikatakan insan. Oleh sebab itu, insan inilah tempat melihat zat dan sifat, jasad dan ruh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ini insan, tapi insan bukan kita. Adam juga bukan kita. Terus adanya kita, kewujudan, kenyataan daripada zat dan sifatnya Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berilmu dahulu baru beramal. Supaya apa? Ketika kita beramal, amalan itu tidak terakui milik kita, tidak terakui itu hasil dari kerja kita. Oleh sebab itu percuma, percuma orang menjalankan ibadah, akan tetapi di dalam ibadahnya dia masih mempunyai yang namanya najis batin. Najis batin itu apa Bapak Ibu? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa sampai syirik tersembunyi? Karena tidak mengenal diri. Kalau orang tidak mengenal diri, dia akan merasa bahwa dia sendiri yang sholat, maka mengharap pahala, lalu yakin pahala nanti bisa ditukar dengan surga. Makanya setiap hari berlomba-lomba mencari sab yang paling depan. Itu. Nah, oleh sebab itulah setelah mengenal diri Bapak Ibu, yang diharapkan kita beribadah dengan ikhlas. Artinya ikhlas tidak menghitung dan tidak mengakui bahwa itu ibadah kita. Ya karena yang bergerak, yang menyembah dan yang disembah ialah Dia semata Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Lah kita jadi imam lalu bacaan tidak cocok dengan makmum, setelah sholat kita dibicarakan di belakang orang, kita mendengar lalu sakit hati, bacaannya nggak bagus. Nah berarti masih ada rasa ada di diri. Seseorang yang sudah mengenal dirinya dengan baik, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, maka tidak ada rasa sakit hati ketika dicaci maki. Tidak ada sombong ketika disanjung atau dipuja. Ya karena sudah mati Bapak Ibu. Di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati secara ma'ani. Artinya mematikan keakuan diri. Contoh, ketika kita melihat orang jalan, lalu kita mampu membawa orang itu, membonceng orang itu, jangan lalu kita merasa kita yang menolong. Bukan. Kita ditolong Tuhan untuk mendapat amal kebaikan, lalu kita dimampukan untuk menolong orang. Itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang baik, Allah yang baik. Gitu loh. Kita tidak punya kebaikan sama sekali. Oleh sebab itu kalau disanjung orang, kita biasa.
kita nggak merasa paham kah? Selama ini banyak orang terjebak di situ. Sudah menolong orang lalu diingat-ingat terus. Itu kalau tidak saya tolong dulu nggak jadi orang umpamanya. Berarti merasa memiliki jasa. Nah, orang yang merasa memiliki jasa kepada orang lain berarti dia merasa ada diri, ada kemampuan. Maka Tuhan yang memampukan loh Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu hadir di majelis karena dimampukan Tuhan. Berarti Bapak Ibu terpilih menjadi orang-orang pilihan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun datang ke majelis lalu tertidur, terguring, tidak paham pelajaran umpamanya, tetap mendapat keberkahan dan keselamatan Bapak Ibu. Yang penting datang, barokah diturunkan Allah kepada majelis. Yang di dalam majelis itu mengingatkan kepada kita tentang ketuhanan. Bukan majelis gibah. Paham ya Bapak Ibu? Oke? Oleh sebab itulah ketika ini tadi sempurna jasmani, lalu Allah meniupkan ruhnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum ada ruh yang ada siapa? Allah. Pahamkah? Berarti yang jadi ini siapa? Dia juga. Aku tiupkan ruhku. Berarti sudah ada orangnya di sini. Di alam rahim ibu atau alam kesuci. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Aku tiupkan ruhku. Nah, ruh itu aku tiupkan, aku tajalikan sifatku kepada jasad ini tadi. Oleh sebab itu ketika ditiupkan ruh si jabang bayi ini tadi, ya, si bayi yang ada di rahim ibu alam kesucian bisa bergerak. Karena setelah ditiupkan tajali yang namanya sifat hayat atau hidup Bapak Ibu. Berarti yang mempunyai daya hidup siapa Bapak Ibu? Allah itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita besok masih dihidupkan oleh Allah, maka pakailah amanah hayat atau hidup ini untuk bersyukur. Cara bersyukur dengan ibadah Bapak Ibu. Setiap hari kita harus menempa diri, menempa diri supaya lebih baik dan lebih baiklah lagi. Kelemahan kita di mana? Di sisi mana? Masih mudah marah umpamanya. Ya tafakur no, merenung. Kan sudah dijelaskan bahwa yang ada di dalam diri kita ini tersimpan rahasia Tuhan. Yang ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan secara nyata melalui mata, kepala, dan akal pikirannya, Tuhan mengatakan, engkau tidak akan mampu wahai Musa, karena aku tidak bisa dikenal dengan akal pikiran serta mata telanjangmu. Aku bisa engkau lihat dengan mata batinmu, yang di dalam kolbumu sudah engkau tiadakan seluruh wujud ciptaanku. Artinya engkau hilangkan seluruh wujud. Yang ada ialah aku wahai Musa, baru engkau bisa melihat. Lalu Allah tajali kepada gunung Tursi. Yang terjadi gunung itu hancur lah. Maka hancurkan, leburkan kewujudanmu itu wahai Musa. Maka yang terjadi setelah hancur lebur, Musa pingsan. Artinya pingsan itu kita telah tiada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mati secara ma'ani. Kita lupa sudah. Kita lupa akan kedirian kita. Yang kita ingat hanya yang ada Allah. Lalu bertobatlah Nabi Musa itu sendiri.
tahu ternyata, ya Allah, selama ini ternyata Engkau wujud meliputi alam semesta dan sempurna kepada diri. Seperti itu, melihat Tuhan dengan kolbu. Bagaimana kolbu bisa melihat, sedang kita masih pemarahan, masih suka buruk sangka, tidak cocok sama orang lalu berselisihan terus, nomornya blok-blokan, tidak bertegur sapa, cari alasan. Bagaimana mau bertemu berjumpa dengan Tuhan, sedang ego masih kita pertahankan. Aku merasa benar, itu salah. Kalau masih ada benar dan salah, artinya kolbu kita masih kotor. Artinya kita masih menilai orang, belum mampu menilai aib dan kekurangan diri sendiri. Orang lain punya aib, orang lain punya kesalahan, biar Tuhan yang menghakimi. Kita jangan ikut nanti kolbu kita kotor, Bapak Ibu. Paham kah? Maka yang ada siapa? Zohir, batin, Allah dan Muhammad. Kalau ini dicela, kalau kita masih mau mencela orang, mau buruk sangka dengan orang, selama itu pula hidup kita akan sengsara, Bapak Ibu. Karena kita mencela dan memusuhi Nur Muhammad yang ada di dalam diri. Maka orang lain itu cermin terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita mencela, menyakiti, sama kita mencela dan menyakiti diri kita disitulah awal mula terjadinya kesengsaraan hidup. Maka kita kan harus berserah diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ada orangnya, minta hidayah setiap malam, minta petunjuk supaya hati kita hidup. Lah ini mintanya rezeki lancar, hutang lunas, masalah selesai. Karena doa itu mencerminkan keinginan kita sebetulnya. Bagaimana kita mampu berdoa, yang ada Dia, zohir batin. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu, jangan salah sangka. Boleh, silahkan. Karena di syariat diwajibkan, Allah yang memerintah, berdoalah maka akan aku secara syariat. Karena orang syariat belum mengenal Tuhan, orang syariat merasa jauh dari Tuhannya, maka perlu berdoa, menengadahkan tangan, karena Allah ada di aras. Jauh betul. Dan yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita siapa? Ibarat robot itu, kalau tidak bersama baterai, apa bisa bergerak, Bapak Ibu? Tidak bisa. Seperti itu manusia. Kalau jauh daripada Tuhannya, maka akan dibungkus. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan tidak bertempat. Tuhan meliputi, seperti ikan diliputi air. Jangan dicari lagi. Tapi dirasakan. Oleh sebab itu banyak diam. Orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi masih banyak tingkahnya, artinya masih mengikuti hawa nafsunya. Dia mengaku mengenal Tuhan itu loh, hidupnya masih kalang kabut. Hidupnya diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Besok makan apa? Besok hidup atau tidak? Ya terserah Tuhan. Kita kan disuruh tawakal. Yang ada Tuhan, bukan kita. Lah kita kenapa takut? Berarti kita masih merasa ada berarti kita yang merasa menjalani maka yang mempunyai daya hidup Tuhan katanya. Yang 7 sifat dititipkan kepada ruh, salah satunya ialah sifat hayat atau hidup. Berarti yang hidup itu Tuhan itu sendiri. Berarti yang menjalani hidup suka duka itu ya Tuhan. Kenapa kita ikut sedih? Kenapa ikut kita senang? Berarti kita terjerumus perasaan kita terhadap keadaan. Yang dirasakan itu ini loh. Mesranya napas,
ke anggota tubuh maka Tuhan akan melimpahkan yang namanya pertama pertolongan, yang kedua keberlimpahan, yang ketiga keajaiban hidup. Orang yang selalu memesrakan dirinya dengan Tuhannya tidak mungkin disengsarakan Tuhan. Karena yang memesrakan dirinya dengan Tuhannya dikatakan Muhammad. Ini kekasihnya Allah, tidak mungkin disengsarakan. Tapi hidup saya masih kalang kabut ya, bro. Nah, ya karena ininya masih belum dikikis penyakit masih angkuh, masih sombong, masih buruk sangka, masih tidak istiqomah di dalam sami'na wa atau jiwanya itu loh belum mutmainah Bapak Ibu. Jiwa yang sudah tenang, jiwa inilah yang taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan tawakal kepadaku, maka akan aku jamin hidupmu. Lah kita maunya enak, nggih. Hidup mau dijamin tapi tidak mau tawakal sama Allah. Lah bagaimana? Ini berselisih dengan janji Tuhan. Maksud Tuhan itu jalani saja kehidupanmu. Jangan ada rasa takut, itu maksud Tuhan. Ikhtiar tetap, tapi jangan ada keraguan atas pertolongan tuh. Ya karena yang wujud, yang ada Dia sebetulnya. Kita yang menghijab, kita yang menutup diri kepada Tuhan itu sendiri dengan rasa ketakutan. Berarti kita tidak mempercayai adanya Tuhan sebetulnya. Masih khawatir dengan hidup. Berserah dirinya masih setengah-setengah. 50-50. Jangan-jangan takutnya, khawatirnya, kalau masih belum sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu. Bayi saja kan tidak ada ketakutan loh Bapak Ibu. Bayi itu ada ketakutan tidak Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu. Walaupun dia mendapatkan yang namanya kematian, dia tidak sedih. Bayi itu loh Bapak Ibu, baru lahir mamnya seminggu meninggal, ada rasa sedih? Tidak ada. Dia berserah diri tawakal. Begitu juga kita. Saya mengingatkan, masalah hidup itu berkaitan dengan masalah kolbu. Kalau kolbu kita bermasalah, kolbu kita kotor, artinya hubungan kita dengan Tuhan ini bermasalah, Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan bermasalah, hidup kita ya pasti bermasalah. Yang tadinya rezeki Allah luas jadi sempit. Yang menyempitkan siapa? Kita sendiri. Karena kita mempersempit hubungan kita dengan Tuhan mempersempitnya kenapa? Nggak mau membersihkan kolbu akhirnya jiwanya liar. Jiwa ini kan diilhami dengan cahaya nur dan nar, sifat malaikat dan sifat iblis. Kita mengikuti mana? Allah menyediakan surga dan neraka. Engkau pilih mana? Kan gitu. Kalau memilih surga, memilih sifat malaikat, ya jangan menuruti nafsu yang tidak nafsu yang tidak baik ini jangan diikuti. Perbuatan yang jahat ini. Perbuatan jahat ini kan seringkali tersembunyi di hati, Bapak Ibu. Ya? Di depan orang tersenyum, di depan orang baik, tapi hatinya, itu mempersempit diri sebetulnya. Mempersempit hubungan dengan Tuhan. Yang jujur, itu kan sifat Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fa'tonah. Apa yang kau ucapkan harus sama dengan hati dan batinmu. Gitu loh maksudnya. Kalau tersenyum dengan orang berarti hatimu juga senang. Jangan tersenyum hatimu ini membenci. Itu berlainan dengan sifat Rasulullah. Berarti kita bukan umatnya Rasul. Jangan minta syafaat ya nanti.
Ketika ruh ditiupkan, ya, lalu bertemu dengan jasad, maka ruh berubah nama menjadi nyawa. Ruh itu Bapak Ibu kalau bertemu jasad namanya nyawa. Karena telah meliputi itu tubuh, ya. Ketika nyawa itu mampu memberi semangat atau spirit, nyawa berubah nama menjadi jiwa, ya. Semangatnya kemana? Semangat berbuat baik atau semangat memperbanyak kemaksiatan. Pilihan ada di kita, karena kita diberi akal pikiran mau mengikuti sifat malaikat atau sifat iblis, ya. Lalu ketika ruh itu naik turun dikatakan napas, ya Bapak Ibu. Ketika berkendak namanya kolbu. Jadi berubah-ubah Bapak Ibu sesuai dengan pergerakannya. Ya. Ketika dia berkeinginan namanya nafsu, tapi nafsu terkadang labil. Tidak artinya dia tidak cenderung ke baiknya saja. Terkadang dia melakukan hal yang tidak baik. Nafsu yang labil dikatakan lawamah, ya. Yang jahat tadi namanya amarah. Ketika nyawa tadi menjadi tenang karena sudah kenal dengan Tuhan, inilah yang dikatakan jiwa yang selamat, jiwa mutma. Karena jiwa yang tenang ini cenderung dia samikna wa atokna dengan Tuhannya. Ada orangkah, tidak ada orangkah, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya tidak kemana-mana Bapak Ibu, ya. Inilah yang dikatakan yang selamat, ya. Ketika berpikir dikatakan nyawa itu tadi menjadi akal. Orang itu berakal. Nah, nyawa juga itu tadi. Ketika telah yakin dan percaya karena sudah mengenal Allah, maka dikatakan insan itu beriman. Oleh sebab itu harus ikhtiar atau berusaha. Kalau tidak berusaha, tidak berikhtiar, sampai kapanpun tidak sampai Bapak Ibu. Karena hidayah ini mampu turun kepada hati yang bersih dan suci. Hidayah itu apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengarkan pelajaran ini, ketika nanti pulang, mungkin nanti di ladang, mungkin nanti di kantor, mungkin nanti sambil masak, lalu Allah tiba-tiba memahamkan, oh iya, pelajarannya ternyata seperti ini. Itu namanya hidayah Bapak Ibu. Tidak serta-merta hari ini, detik ini, di sini diberi penerangan Tuhan, tidak. Nanti biasanya. Tetapi itu tadi, tolong sebelum belajar, sebelum datang ke majelis, harus membersihkan wadahnya. Wadahnya kolbu yang bersih dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beruntung ialah orang yang selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidupnya tidak tersesat Bapak Ibu, ya. Karena kita ini kan innalillahi wa inna ilaihi, asalnya Tuhan harus menjadi itu. Nah, tapi kita bukan tuh. Paham Bapak Ibu? Yang ada ini bukankah kita lihat secara tanajul dari atas ke bawah sampai selesai. Berarti dari atas awalnya dari itu tajali wujud menjadi hakikat insan, berarti yang menciptakan itulah yang jadi. Paham gak Bapak Ibu? Jangan takut. Karena di majelis harus diterangkan. Oleh sebab itu kita harus meyakini. Tetapi setelah keluar dari majelis, jangan disebut, jangan diucap, bisa menjadi fitnah. Ini ilmu pagar dalam, harus disimpan, rahasia harus disembunyi, maka akan keluh lisannya. Jangan disebut lagi. Yang penting tahu, paham, banyak diam banyak mengamalkan, maksudnya
Lalu dari tanajul kita lihat lagi targhib. Adanya insan, adanya ruh, bukankah dari Nur Muhammad juga Bapak Ibu? Dari Allah kembali akan menjadi Allah. Jangan sampai dari Allah kembali menjadi hantu, menjadi binatang. Kenapa Bapak Ibu? Pelajaran yang terakhir sudah saya katakan, kita akan dibangkitkan sesuai dengan yang terakhir kita ikuti. Barang siapa mengikuti Tuhannya, maka akan dibangkitkan dengan sempurna, dengan selamat. Tetapi barang siapa di dalam berpulangnya rahmatullah, dia mendapatkan al-mal'un, dilaknati Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangkitkan sesuai dengan yang diikuti selama hidupnya. Kalau hidupnya cenderung serakah, maka dibangkitkan sesuai dengan nafsunya, berkepala kambing, sapi, kerbau. Kalau semasa hidupnya sampai meninggalkan masih suka marah-marah, gampang emosi, pemusangan jar orang Banjar tuh, sedikit-sedikit marah, maka akan dibangkitkan dengan wajah seperti hewan-hewan yang berbisa, yang bertaring, yang mempunyai cakar. Ya karena seperti raja hutan Bapak Ibu. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dia lupa bahwa yang berkuasa, yang kuat hakikatnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibangkitkan seperti harimau, seperti singa, seperti kalajengking, seperti ular. Itu tadi Bapak Ibu. Nggak mau ngalah sama orang, nggak mau kurang lebih. Apalagi tanah sekarang ya, sedikit aja parang-parangan. Saya berpesan pada jamaah, masalah tanah baiknya kurang lebih saja. Untuk sedekah biarkan aja. Itu nanti yang menjadi syafaat termasuk di dalam perjalanan kita menuju akhir. Kurang lebih aja Bapak Ibu. Betul. Panas tanah itu. Panas sekali. Karena ya kita sebetulnya bukan pemilik. Kalau diberi Tuhan karena tinggalan leluhur, orang tua bersyukur, kurang sedikit tidak mau parang-parangan. Ternyata kuat betul ini aluamahnya. Tapi juga jangan dihabiskan. Jadi mungkin malam ini sementara kita akhiri kajian. Untuk awal kita kembali berjumpa, mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita, supaya kita beribadah ini bisa ikhlas Bapak Ibu. Jangan merasa terpaksa. Kita beribadah, berbuat baik sama orang, menolong orang, ikhlas. Arti ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu tidak merasa kita yang ya memang hakikatnya bukan kita. Kalau kita bisa menolong orang, berarti Tuhan memampukan kita. Berarti Tuhan tuh senang dengan kita, cinta kita, menyelamatkan kita dengan memampukan kita untuk menolong. Jadi jangan diakui maksudnya. Jangan merasa baik. Ya mudah-mudahan kajian malam ini juga menyegarkan ingatan kita untuk selalu belajar mematikan diri secara ma'ani. Karena tanpa mematikan tidak akan sampai diri kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa bekal ilmu makrifat, seluruh amal ibadah kita yang dikhawatirkan akan sia-sia. Lelah yang didapat Bapak Ibu, kasihan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi, memberi hidayah dan memberi ampunan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.